Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hini Marlina, NPM 192191018, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi belajar mengajar gerak. Nah, di sini pun juga terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu pengaturan urutan materi belajar, yang kedua ada pengaturan waktu belajar, yang ketiga ada pengaturan lingkungan belajar, dan yang keempat ada metode belajar. Nah, materi yang saya akan sampaikan pertama yaitu mengenai pengaturan urutan materi belajar. Nah, urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan bersifat prasyarat. Nah, dan di sini juga terdapat beberapa pendekatan ya. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Nah, yang dimana pendekatan prosedural ini materi pembelajaran secara menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah dalam gerak atau yang lainnya. Nah, dan adapun yang kedua yaitu pendekatan hierarkis. Nah, pendekatan ini menggambarkan urutan yang berjenjang. Jadi dari yang bawah ke yang atas atau yang atas ke yang bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Dan adapun materi yang kedua yaitu tentang mengatur waktu latihan. Nah, di sini juga terdapat beberapa cara mengatur dalam bentuk latihan atau waktu latihan. Yang pertama yaitu jadwal olahraga yang fleksibilitas, yang dimana membagi waktu agar lebih sesuai jadwal harian. Nah, jika kita dapat berolahraga 10 menit per hari selama seminggu tidak masalah. Dan kita dapat melakukan latihan lebih lama pada saat kita libur atau pada saat kita ada waktu senggang gitu. Nah, dan yang kedua ada masukkan olahraga dalam jadwal harian. Nah, jadi kita harus sesibuk-sibuknya kita tuh harus meluangkan waktu untuk berolahraga. Jadi jadwal hariannya tuh kita tentukan untuk olahraga, baik itu 5 menit atau 10 menit atau lebih. Nah, dan yang ketiga memiliki rencana cadangan. Jika kita akan berolahraga, nah, dan cuacanya tuh memaksa Anda untuk melewati waktu olahraga tersebut lah. Ketika kita niatnya ingin lari pagi keliling-keliling di sekitaran rumah. Nah, ketika cuacanya tidak mendukung, kita bisa olahraga itu bisa kita ubah, yaitu dengan olahraga push up atau sit up atau yang lainnya. Nah, adapun yang keempat yaitu ubah cara berpikir Anda. Latihan tidak lagi merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dimana dengan tingkatan penyakit kronis terus melambung, olahraga merupakan investasi yang serata dengan rekening pensiunan. Nah, adapun yang kelima yaitu nikmat aktivitas. Berlari atau angkat beban selama berjam-jam mungkin tidak menyenangkan bagi semua orang. Itu mungkin agak jenuh ya atau yang lainnya. Dan kita tuh jangan memaksakan diri untuk melakukan latihan
yang Anda tidak sukai atau Anda kurang minati gitu. Hal ini sama saja dengan membubarkan motivasi kita sendiri, membuat kita mudah menyerah, mudah jenuh, mudah lelah atau yang lainnya. Nah, kita tuh harusnya tuh pilih aktivitas yang kita sukai dan yang bisa membuat kita menantang secara fisik. Kita dapat mengambil dari olahraga-olahraga seperti bulu tangkis, basket, dan yang lainnya. Intinya kita harus mencari atau melakukan olahraga-olahraga yang memang kita sukai gitu. Dan apapun materi yang ketiga yaitu tentang pengaturan lingkungan belajar. Nah, di mana penataan lingkungan belajar ini merupakan penataan lingkungan fisik baik dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan termasuk seluruh aksesoris yang digunakan baik dalam maupun di luar ruangan. Nah, seperti ukuran ruangan, pola pemasangan lantai, warna, hiasan dinding, dan sebagainya. Nah, di sini juga terdapat fungsi menata lingkungan belajar anak sebagai berikut, yaitu mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, tentram, menarik, supaya si anak itu tertarik dalam melakukan atau tertarik dalam mengikuti belajar. Apabila penampilan di dalam kelasnya itu menarik, tidak membuat jenuh, itu akan membuat anak-anak tuh senang. Nah, dan adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan lingkungan ya, adapun membuat anak merasa nyaman, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya atau lingkungan sosial sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Adapun mengembangkan keterampilan motorik halus, koordinasi tangan, mata, keterampilan sosial, keaksaraan awal, sains dan teknologi, kemampuan menghitung ataupun kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama temannya atau dengan guru. Nah, adapun materi yang keempat yaitu metode mengajar, yang dimana metode mengajar ini terdapat strategi atau cara yang digunakan atau tujuannya pembelajarannya tuh bisa tercapai atau tertuju. Setiap guru memiliki karakter dan pembawaan cara belajarnya tuh berbeda-beda. Begitupun dengan peserta didik. Nah, dan di sini juga terdapat beberapa macam-macam metode belajar. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini merupakan metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada saat peserta didik penyampaian itu secara langsung gitu. Metode ceramah ini merupakan salah satu cara mengajar yang sering diterapkan oleh guru-guru karena mencakup mudah pelaksananya, tidak membutuhkan peralatan atau peralatan yang lain atau peralatan tambahan. Nah, namun harus diperhatikan juga respon dari peserta didik saat dilakukan metode ceramah ini. Peserta didik diusahakan tidak mengalami kejenuhan. Jadi kita tuh tidak terfokus dengan materi atau pembelajaran. Namun sesekali harus membuat peserta didik tuh sedikit tidak tegang gitu, membuat ketawa atau gimana. Di dalam ceramah itu tidak terfokus dengan kejenuhan atau tegang gitu. Biasanya sih kalau itu tegang atau jenuh. Nah, adapun yang kedua itu metode diskusi, yang dimana metode diskusi ini
metode mengajar yang dirancang dalam fokus forum diskusi. Nah, diskusi ini biasanya dilakukan oleh anak peserta didik kalau ada kerja kelompok atau yang lainnya, dan mereka berdiskusi atau bertukar pikiran sesama peserta didik gitu. Biasanya seperti itu. Dan adapun metode resitasi, yang dimana metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik untuk membuat ringkasan atau resum materi yang telah disampaikan. Nah, kita tuh biasanya si guru tuh menerangkan pembelajaran. Nah, kita harus meringkas apa yang telah guru sampaikan, atau disebut juga resum ya. Dan adapun metode eksperimen. Nah, metode ini yang mencakup efektif mendapat kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Nah, adapun metode demokratis, yang dimana demokratis ini merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Adapun metode karya wisata, salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Nah, biasanya karya wisata ini sangat disenangi oleh para peserta didik karena memang di luar ruangan atau di luar kelas kan. Jadi mereka berluasa dalam belajar atau dalam melakukan aktivitas lainnya. Dan adapun metode tanya jawab. Nah, biasanya tanya jawab ini dilakukan pada saat guru setelah memberikan materi atau melakukan presentasi, dan adapun tanya jawab. Nah, adapun metode discovery. Nah, di mana discovery ini berarti penemuan. Metode ini melibatkan partisipasi aktif dalam mandiri para peserta didik. Sebagai guru, kita harus berperan mengarahkan kegiatan pembelajaran dengan baik kepada peserta didik. Mempelajari materi secara keseluruhan, dibutuhkan keaktifan, keterampilan, kemandirian peserta didik dalam mencari atau memahami dan menemukan inti dari pembelajaran tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.